Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Inni taraktu fikum khalifataini." Saya, kata Rasulullah, meninggalkan dua peninggalan. Kata Rasulullah, apa dua peninggalan itu? Kitabullah, hablun mamdudun ma bainas sama'i wal ard. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Terus selanjutnya apa? Wa itrati. Itrati itu artinya apa? Ahlu baiti, keluarga Rasulullah. Wa innahuma la yaftariqo hatta yarida 'alal haudi. Dan keduanya ini, kitabullah dan itrati ini, tidak akan berpisah sampai kelak di hari kiamat, sampai mendatangi telaga. Ini dari dua ini ya. Rasulullah ini meninggalkan dua perkara, yaitu kitabullah, syariat Islam, Al-Quran. Yang kedua apa? Keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, yang disebut itrah. Yang disebut itrah. Lah ini kata ulama, itrah ini diambil dari hadis tersebut. Keturunan Rasulullah ini diambil dari hadis ini, yang tidak akan berpisah dengan Al-Quran sampai hari kiamat. Berarti bagaimana? Berarti ada keturunan Rasulullah yang melakukan syariat Islam dengan benar dan baik sampai hari kiamat. Artinya apa? Para habaib tetap akan ada sampai hari kiamat. Tidak akan terputus. Diambilkan dari hadis itu. Jadi apakah sekarang habaib ada? Ada. Apakah besok ada? Ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Diambil dari apa? Dari hadis tadi. Bahwa kitabullah dan itrati, Al-Quran dan keturunan Rasulullah ini tidak akan berpisah, akan ada terus sampai hari kiamat. Makanya sekarang itu terputus, itu enggak usah kita menghiraukan itu. Yang penting kita meyakini tetap ada para habaib sampai hari kiamat. Kadang-kadang, mohon maaf ya, orang NU itu kadang dituduh anti habaib. Banyak tuduhan seperti itu. Padahal mohon maaf, orang NU itu bukan hanya menghormati habaib, tapi orang NU itu bisa menjelaskan, alhamdulillah, ta'adus minim, bisa menjelaskan betapa agung dan mulia para habaib itu. Bukan hanya mencintai habaib, bisa menjelaskan. Contoh begini ya, ada 4 istilah. Ini sering saya sampaikan, kalau di Madura sering saya sampaikan. Ada 4 istilah tentang masalah habaib ini. Ada istilah alur rasul. Alur rasul, kita biasa baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ali ini siapa yang dimaksudkan? Ali sayyidina Muhammad ini yang dimaksudkan adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib ini semuanya alur rasul. Hashim dan Muttalib ini adalah saudara, sama-sama putranya Abdi Manaf. Ya, sama-sama putranya Abdi Manaf. Keturunan dari Banu Hashim dan Banu Muttalib ini yang dimaksud alur rasul. Ada yang dimaksud ahlul bait. Ahlul bait ini atau para habaib. Para habaib ini bagaimana? Yaitu orang-orang yang meneruskan nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ahlul bait. Ada dzurriyyah. Dzurriyyah ini bukan habaib, bukan, beda. Dzurriyyah itu apa? Dzurriyyah itu keturunan Rasulullah. Habaib atau tidak, tapi keturunan Rasulullah, ini namanya dzurriyyah. Keturunan. Makanya oleh ulama dijelaskan, kalau ada 2 orang suami istri, yang laki-laki orang biasa bukan habaib, tapi yang perempuan syarifah, terus punya anak laki-laki, yang laki-laki ini bukan habaib karena ayahnya orang biasa, tapi tetap mempunyai keistimewaan dan harus kita hormati karena termasuk dzurriyyah Rasulullah, termasuk keturunan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang nggak paham kadang seakan-akan membela dzurriyyah Rasul, tapi
tapi menghina dzurriyyah Rasul. Kan ada kemarin-kemarin ada video viral, ada seorang Gus dan habaib. Paham ya sampean? Dianggap Gusnya ini kurang adab kepada habaib sehingga dicaci maki. Padahal Gusnya ini dzurriyyah Rasul. Mau kita cintai dzurriyyah Rasul, tapi yang dicaci maki dzurriyyah Rasul. Karena tidak bisa membedakan apa bedanya antara habaib dan dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan Rasulullah, baik putus atau tidak nasabnya tetap dzurriyyah, namanya keturunan. Lah, dawuhnya Syekhina Maimun itu, sampean harus hati-hati kepada kiai-kiai Indonesia, katanya Mbah Maimun. Karena kiai-kiai Indonesia itu banyak yang dicampur. Artinya banyak dzurriyyah yang bukan habaib. Itu menurut beliau. Jadi kalau ada orang yang laki-laki orang biasa, yang perempuan syarifah, terus punya anak, bagaimana anaknya? Lahu fadlun, mempunyai keutamaan yang tetap harus kita hormati. Karena itu adalah keturunan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang paling mulia, ini yang paling mulia apa? Itrah. Itrah ini apa? Ini biasanya juga dijelaskan oleh Syekhina Maimun dan juga pernah dikutip oleh Gus Yahya, ya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ketua PBNU, ini pernah dikutip itu di videonya. Itrah ini apa? Para habaib yang menjadi ulama, yang alim, yang baik. Jadi kalau sampean bertanya, apakah habaib itu harus kita cintai? Harus kita cintai. Apakah semua habaib itu baik? Belum tentu. Jadi kalau sampean tanya, apakah habaib harus dicintai? Jawabannya harus dicintai. Apakah habaib harus dihormati? Jawabannya harus dihormati. Apakah semua habaib itu baik? Belum tentu. Belum tentu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada habaib yang baik? Pasti ada sampai hari kiamat. Jadi tidak semua habaib baik, tapi pasti ada habaib yang baik yang bisa kita jadikan pedoman sampai hari kiamat. Ini menurut para ulama.